terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di pagi hari ini untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Selain memuji namanya, bagaimana kita merasakan kebesaran Tuhan yang selalu hadir bagi kehidupan kita, yang menolong kita, menguatkan kita, bahkan menghibur kita. Begitu baiknya Tuhan itu dalam segala perkara yang kita lalui. Dia selalu ada menjadi penolong bagi hidup kita. Saudaraku, di pagi hari ini dengan rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan, besar harapan kita dengan iman kepadanya. Sebelum renungan ini kami sampaikan, dengan doa yang tulus kita selalu berharap dan memuji dan memuliakan namanya. Kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Satu anugerah yang Kau berikan kembali boleh kami terima. Izinkan ketika kami memakai waktu ini untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami Bapa, berikan semangat jiwa raga kami, agar firman ini dapat memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 11. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Demikian pembacaan firman ini. Selamat pagi dan shalom buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kabar sukacita yang selalu kita terima dari Tuhan akan menguatkan jiwa dan raga kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Terlebih hari ini saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita bekerja, sebelum kita memulai segala rencana yang sudah kita persiapkan untuk dapat kita lakukan pada hari ini, Tuhan mengizinkan kita menikmati kehidupan kita. Yang pertama, kita diingatkan selalu untuk bersekutu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin ketika kita menghadapi bahaya yang mengancam kita, ataupun penyakit yang pernah menakutkan bagi kita, karena penyakit itu begitu berat untuk kita lewati, sehingga penyakit itu menyeret kehidupan kita untuk jauh dari Tuhan, karena ketakutan-ketakutan membelenggu jiwa raga kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan sayangi, yang selalu Tuhan kasihi, apapun permasalahan yang membuat kita takut, jangan sempat permasalahan ataupun ketakutan kita itu menyeret kehidupan kita untuk jauh daripada Tuhan.
Karena melalui firman Tuhan ini dengan tema Tuhanlah penolongku, kita belajar dari pengalaman kehidupan Daud. Bagaimana Daud ketika dia diperhadapkan dengan masalah-masalah besar, ketika dia diperhadapkan dengan sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Segala perkara-perkara yang dia lewati dalam hidupnya, satu hal yang mengingatkan Daud adalah tentang perbuatan Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya. Oleh karena itu, di dalam renungan kita pada pagi hari ini, yang diangkatkan dari kitab Mazmur ini bukan fokusnya dalam masalahnya, tapi fokus yang dibawa oleh Daud dari kesaksian ini kepada kita adalah bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong dirinya, yang membangkitkan hidupnya, yang memberikan Daud keselamatan atas segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan Daud. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana banyaknya masalah dan problema kehidupan yang kita lalui, baik itu ekonomi, masalah keluarga, penyakit, dan lain sebagainya. Ada kalanya kita berada dalam belenggu ketakutan, kekhawatiran. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana Daud menjadikan Tuhan itu sebagai penolong dan penyelamat baginya. Kita juga demikian adanya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dan penyelamat bagi kehidupan kita, ketakutan itu pasti akan berlalu dari kehidupan kita. Karena apa? Yang menggelora dalam diri kita adalah kekuatan Tuhan yang memampukan saudara dan saya tetap berdiri kokoh dalam iman, memiliki pengharapan yang teguh kepada kuasa dan pertolongan dan kasih Tuhan yang senantiasa akan Tuhan berikan kepada orang yang setia. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, apapun dan bagaimanapun kondisi kita pada saat ini, jadikan Tuhan sebagai penolong kehidupan kita. Kita akan mendapat kekuatan dari perbuatan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih teguran firman ini bagi kami Bapa, agar mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak boleh terlena dengan ketakutan kami. Kami tidak boleh mengikuti arus kehidupan yang jauh daripadamu. Tapi walaupun banyak problema kehidupan yang kami alami, tapi itu menjadikan kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami tidak boleh jauh daripadamu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kuasa Tuhan yang menolong kami. Sehingga pada pagi hari ini juga kami mau mendoakan setiap jiwa, setiap jemaat yang rindu untuk ikut bersama kami di dalam doa pagi kami hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Agar setiap jiwa-jiwa yang selalu rindu kepadamu, mereka akan merasakan lawatan kasih dan kebaikan-Mu yang menolong jiwa mereka. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat Runggun GBKP Pontianak, di mana di Runggun ini banyak sekali pos PI yang dekat dengan mereka, wilayah Kalimantan Barat yang bisa mereka pantau dari Pontianak. Runggun Pontianak juga Tuhan berkati para majelis dengan pendeta dan keluarga mereka, kesehatan mereka, kebersamaan mereka Tuhan. Bagaimana pekerjaan pelayanan untuk melanjutkan pelayanan di daerah-daerah pos PI Runggun Pontianak selalu menjadi berkat untuk bisa menyuarakan suara kenabian yang berasal dari Engkau Tuhan. Berkati pendeta Ginting yang melayani di GBKP Runggun Pontianak. Berkati juga Pikaris Randa Tuhan yang Kau pakai untuk bisa membantu dalam pelayanan ini, agar senantiasa di wilayah-wilayah tertentu yang harus mereka jangkau Bapa. Terlebih-lebih pos PI Sintang, Sekadau, dan Singkawang. Ini menempuh jarak yang begitu jauh dari kota Pontianak. Tapi ketika ada kerinduan untuk dapat menabur firman-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, tidak ada istilah waktu ataupun jarak yang memisahkan. Karena kuasa-Mu dan kehadiran-Mu Tuhan mampu menjangkau dimanapun kami berada. Termasuk pakai alat-Mu melalui kehadiran jemaat-jemaat-Mu, para majelis, pendeta, pikaris yang ada di GBKP Runggun Pontianak untuk dapat memperhatikan pos PI Sintang, Sekadau, dan Singkawang.
Begitu juga dengan runggun-runggun penunjang untuk pelayanan ini. Tuhan berkati agar senantiasa mereka juga diberikan kekuatan, diberikan rezeki untuk dapat mereka pakai dalam kepedulian mereka membangun jemaat ini seutuhnya percaya kepadamu. Kami percaya Engkaulah penolong bagi pos-pos PI yang ada di sejajaran wilayah Kalimantan Barat, agar senantiasa pos PI ini juga diberkati oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan akan dilawat oleh kuasa dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.